Ajakan kembali ke ajaran leluhur bisa jadi merupakan agenda asing untuk mengadu domba Indonesia, sebagaimana yang pernah terjadi di Iran dan Mesir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Ibra Fatih 18, channel sejarah, pengajian, ilmu leluhur dan budaya Nusantara. Saat ini kita akan berdiskusi tentang agama asli Nusantara. Kenapa kita perlu berdiskusi tentang hal ini? Karena seperti kita tahu, di media sosial banyak propaganda untuk kembali ke ajaran Nusantara, akan tetapi esensinya malah melenceng sebagaimana yang diinginkan oleh kita semua. Bisa jadi melenceng dari yang diinginkan oleh leluhur kita. Yang pertama, kita akan membahas apakah agama asli Nusantara itu. Sebenarnya tidak ada catatan resmi tentang apa agama asli Nusantara. Apalagi kalau Nusantara itu dikatakan Jawa dan beberapa pulau yang lain, maka tidak didominasi oleh satu ajaran atau agama tertentu. Akan tetapi ada beberapa agama yang ini sebenarnya tidak tercatat secara resmi, karena saat itu nenek moyang kita masih belum banyak mencatat. Beberapa bukti atau jejak tentang apa saja agama leluhur Nusantara hanya terlacak melalui peninggalan arkeologi, antropologi, dan bisa kita kiaskan atau kita bandingkan dengan keyakinan yang dianut oleh suku-suku pedalaman di berbagai wilayah Nusantara. Tapi menurut Britannica, situs Britannica, setidaknya ada beberapa agama asli Nusantara yang ini sebenarnya tidak bisa kita klaim bahwa satu agama itu merupakan agama asli di Nusantara secara keseluruhan. Akan ada kerancuan kalau seandainya satu kepercayaan kita klaim sebagai ajaran Nusantara secara global. Yang pertama, menurut Britannica, itu kepercayaan nenek moyang kita yang pertama adalah animisme. Ini ditulis oleh E.B. Taylor, seorang peneliti dari Inggris, yang mengatakan bahwa ajaran animisme ini memiliki keyakinan bahwa pepohonan itu punya roh. Misalnya, ini masih dianut atau diyakini oleh keyakinan Arat Sabulungan di Mentawai. Yang kedua adalah kepercayaan dinamisme, di mana dinamisme ini adalah sebuah keyakinan, sebuah ajaran yang mengatakan bahwa sesuatu itu memiliki energi gaib. Apapun itu, baik benda mati maupun makhluk hidup dianggap memiliki energi gaib. Dan apabila ini misalnya digabungkan kepada sebuah benda tertentu, misalnya keris, maka bukan lagi menjadi dinamisme, tetapi sudah termasuk fetisisme. Misalnya orang Jawa meyakini keris ini memiliki khotam atau memiliki penunggu atau perewangan, maka sudah bukan termasuk dinamisme, tetapi sudah termasuk fetisisme. Agama ketiga dari leluhur kita di Nusantara, khususnya di Jawa ini ya, adalah Kapitayan, di mana Kapitayan ini merupakan agama monoteisme atau agama yang meyakini satu Tuhan yang pertama kali ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Nah, kemudian Kapitayan ini mengalami sinkretisme atau peleburan dengan keyakinan dinamisme,
Dan akhirnya Kapitayan saat itu, bukan saat ini ya, mereka menganggap bahwa benda-benda tertentu yang memiliki nama Tu itu memiliki energi ketuhanan. Misalnya tumpeng, tumbak, tugu, watu, dan sebagainya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sejarawan Kiai Haji Agus Sunyoto almarhum. Kemudian agama Nusantara yang keempat adalah totemisme, yang meyakini bahwa manusia memiliki kerabat dengan alam tertentu yang bernama totem. Misalnya burung, ikan, bulan, komodo, seperti yang dianut oleh suku asli di Pulau Komodo ini. Kemudian agama kelima, agama asli Nusantara yang kelima adalah Samanisme, yaitu sebuah aliran atau kepercayaan yang mengatakan bahwa orang-orang tertentu itu memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh, dengan danyang, dan lain sebagainya. Samanisme ini biasanya dikaitkan dengan dukun, pawang, kemudian kuncen, dan lain sebagainya. Agama keenam, agama Nusantara yang keenam adalah panteisme, yang mengatakan bahwa Tuhan ini ya adalah alam semesta ini sendiri, di mana di Jawa seringkali disebut manunggaling kawula Gusti. Jadi kalau kita mengklaim, ada sebuah golongan yang mengklaim bahwa agama asli Nusantara ini hanya satu, maka perlu diralat, karena ternyata menurut historica.id sebenarnya ada beberapa atau banyak agama asli Nusantara yang itu biasanya akan melebur atau sinkretis dengan agama-agama baru, termasuk dengan agama-agama impor. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama, seperti yang kita bahas barusan, bahwa agama asli Nusantara itu sebenarnya banyak, tergantung wilayah dan budayanya. Jadi tidak bisa kita mengklaim, suatu suku mengklaim bahwa kita kembali ke ajaran leluhur, berarti memaksakan suku dan budaya yang lain untuk menganut agama tertentu yang diyakini oleh suatu suku tertentu. Kemudian agama-agama leluhur yang kita sebutkan tadi ada 6, itu sebenarnya punah bukan oleh invasi agama-agama impor, tetapi bisa jadi agama-agama tersebut punah mungkin karena sudah sesuai dengan kepunahan suku-suku penganutnya atau terjadinya asimilasi dengan budaya yang baru. Dan memang tidak ada di catatan sejarah kita agama-agama impor, utama yang menjadi agama mayoritas saat ini, itu melakukan penyebaran agama secara paksa. Hindu dan Buddha masuk ke Indonesia, ke Nusantara dengan damai. Kemudian Konghucu juga begitu, masuk ke Indonesia dengan damai. Islam juga begitu. Hanya ada agama tertentu yang dibawa oleh penjajah Eropa, dan itu pun saya kira harus bisa kita bedakan bahwa di sisi lain penjajahan, di sisi lain menyebarkan agama, dan itu tidak ada kaitan secara langsung bahwa agama tertentu disebarkan dengan peperangan oleh penjajah-penjajah Eropa. Kemudian andaikan agama-agama leluhur kita itu punah oleh agama impor, maka yang perlu kita kritik atau kita olok-olok itu bukan hanya satu agama saja. Selama ini kan banyak yang menyudutkan agama mayoritas, bahwa musnahnya agama leluhur itu hanya agama mayoritas. Disebut di sini Muslim, Islam, karena saya seorang Muslim. Tapi benarkah Islam datang ke Indonesia ini bukan merupakan agama impor yang pertama kali? Seandainya kita tuduh agama-agama impor itu memusnahkan agama-agama leluhur kita, maka tentu saja
yang bertanggung jawab adalah agama-agama yang datang lebih dulu. Mohon maaf, misalnya Hindu, Buddha, Konghucu. Tetapi kenapa ini ada semacam ketidakadilan klaim hanya Islam yang dituduh menghancurkan atau merampas agama leluhur nenek moyang kita? Bukankah selain Islam juga ada Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen? Kenapa kok ada ketidakadilan klaim bahwa seakan-akan yang memusnahkan ajaran-ajaran leluhur Nusantara hanyalah Islam? Mungkin karena Islam sering mengkafir-kafirkan, sering mensirik-sirikkan. Nah, inilah yang perlu kita luruskan, yang perlu saya luruskan, bahwa yang sering mensirik-sirikkan orang di luar Islam itu bukanlah orang Islam, tetapi orang Wahabi. Jadi jangankan saudara-saudara kita yang berada di luar Islam, orang Islam sendiri pun oleh penganut Wahabi ini memang selalu dikafirkan atau disyirikkan. Bahkan kami kaum muslimin pun oleh penganut Wahabi ini juga dituding sebagai kafir dan musyrik. Jadi mulai saat ini mungkin kita harus fair menilai bahwa mereka yang menuduh selain mereka merupakan kafir dalam tanda kutip itu bukan Islam, akan tetapi golongan Wahabi, sebuah golongan yang datang atau dibentuk jauh setelah Islam itu sendiri diturunkan. Kemudian beberapa agama itu pada akhirnya menjadi sinkretisme sehingga membentuk agama-agama seperti yang kita lihat saat ini. Ada yang mengalami sinkretisme atau asimilasi dengan kepercayaan kuno, misalnya Islam Kejawen, kemudian Islam Abangan, bahkan Islam santri sendiri itu juga mengalami sinkretisme. Nah, yang mana sinkretisme ini oleh penganut Wahabi diklaim sebagai orang-orang yang tidak beriman. Bahkan kami sendiri, kaum santri pun, karena melakukan sinkretisme antara Islam, Hindu, Buddha, dan budaya lokal kita, kami para santri juga diklaim sebagai orang yang tidak beriman oleh penganut Wahabi. Kami para santri itu juga melakukan sholat sekaligus memelihara keris, mempelajari ilmu kanuragan, selamatan, nyadran, dan sebagainya. Kemudian dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, jangan-jangan isu kembali ke ajaran leluhur ini merupakan operasi rahasia yang dilancarkan oleh agen-agen asing untuk memecah belah bangsa Indonesia. Bukankah selama ini kita sangat menyatu dan bersatu tanpa memandang ras, suku, agama, sebagainya? Tapi di akhir-akhir periode ini, beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali orang yang mengklaim mengajak untuk kembali ke ajaran leluhur, akan tetapi yang menjadi sasaran hujatan hanya Islam. Nah, bagaimana nasib kami yang suku Jawa, kemudian Islam santri, yang tidak tahu menahu soal ini, kemudian disudutkan, dibully di media sosial, dituduh sok Arab, padahal kami sangat Jawani. Hanya saja kami beragama Islam, apakah salah? Nah, jangan-jangan isu kembali ke ajaran leluhur ini seperti yang pernah digembar-gemborkan oleh antek-antek agen rahasia Barat. Mereka pernah mengatakan kepada rakyat Iran, akan kami kembalikan bangsa Persia kepada kalian. Memang di masa lalu kita tahu kan, Iran itu merupakan bangsa Persia, dan seakan-akan setelah Iran itu menjadi Republik Islam, seakan-akan kepersiaannya Islam, identitas
Iran sebagai bangsa Persia ini seakan-akan dirampas oleh Islam, dan kata Donald Trump itu akan dikembalikan sebagai bangsa Persia lagi. Demikian juga yang pernah dikatakan oleh agen-agen Barat. Mereka pernah mengatakan bahwa Mesir harus dikembalikan kepada rakyat Mesir, seakan-akan keagungan budaya Mesir ini leburkan oleh Islam, kemudian akan dikembalikan kepada identitas kemesiran mereka. Jadi seakan-akan kan Islam ini merampas identitas orang-orang Mesir, padahal budaya Mesir dan Islam kan sudah menyatu seperti tulang dan daging. Apabila itu dipisahkan malah akan menimbulkan sebuah kebinasaan. Sama dengan kita bangsa Indonesia yang Kristen kejawen, mungkin Hindu, dan budaya sudah menyatu dengan kejawaan kita, dengan kebataan kita, kebalian kita, dengan kekalimantanan kita. Apakah itu semua akan dicerabut atas dasar, atas nama kembali ke ajaran leluhur? Kemudian bagaimana dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita Kristen Jawa, Islam Jawa? Apakah mereka harus dipaksa melepaskan agama masing-masing kemudian kembali ke ajaran leluhur? Saya pribadi sebagai seorang santri sangat setuju, bahkan sudah lama, kami kaum pesantren sudah lama sebelum ada gembar-gembor kembali ke ajaran leluhur, kamilah yang sudah kembali ke ajaran leluhur. Kami kaum pesantren dalam menerjemahkan kitab-kitab Arab saja itu menggunakan bahasa Jawa. Kami di pesantren itu jangan dianggap hanya melakukan ibadah, sholat, ngaji, tapi sebenarnya kami sangat melestarikan budaya leluhur. Nah, karena kami orang Jawa, maka kami melakukan adat-adat Jawa. Nah, apakah kami yang sudah terlanjur terlahir sebagai orang Jawa, kemudian terlanjur ditakdirkan menganut Islam, alhamdulillah, dan terlanjur ditakdirkan menjadi kaum santri, apakah harus dipaksa kembali ke ajaran leluhur dan melepaskan keislaman kami? Bukankah itu merupakan sebuah pemaksaan ideologi dan kepercayaan atas nama ajaran leluhur? Saya yakin ajaran leluhur tidak seperti itu, karena seperti yang kami tahu bahwa leluhur kita, terutama orang-orang Jawa, itu sangat tepos liro, sangat toleransi, tidak memaksakan kehendak beliau-beliau. Nah, kemudian kita juga harus tahu bahwa di era Majapahit, di kota Raja Majapahit itu sebenarnya sudah ada toleransi beragama yang sangat kuat. Di sana ada Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan Islam. Salah satu bukti nyatanya adalah adanya makam Insyaallah Syekh Jumadil Kubro di salah satu kompleks pemakaman yang ada di kota Raja Majapahit saat itu, yang ada di Trowulan. Itu kan beliau seorang muslim tetapi dimakamkan di dekat kota Raja Majapahit. Kalau memang saat itu nenek moyang kita di Majapahit tidak toleransi, maka tentu saja tidak akan ada makam tokoh Islam di sana, bahkan dibangun dengan megahnya. Bahkan sampai saat ini tetap megah dan berada di kota Raja Majapahit. Oleh karena itu, marilah kita waspada dengan berbagai propaganda yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jangan-jangan ajakan kembali ke ajaran leluhur ini merupakan kecerdasan yang dilakukan oleh sistem manipulasi alam bawah sadar kita, yang dilakukan oleh agen-agen luar
atau agen-agen asing yang ingin kita bangsa Indonesia ini berpecah belah. Sebagaimana yang kita bahas tadi, bahwa secara logis memang tidak masuk akal kita dipaksa untuk kembali ke ajaran leluhur, akan tetapi ajakan tersebut malah disusupi dengan ujaran-ujaran kebencian, penghinaan-penghinaan. Nah, logikanya kan begini, saya mengajak Anda pemirsa masuk ke dalam agama Islam misalnya, tetapi dengan mencaci maki agama saudara-saudara sekalian, apakah Anda akan tertarik? Tentu saja tidak. Kalau seandainya benar-benar gerakan kembali ke ajaran leluhur ini dilakukan oleh mereka yang mengemban misi tersebut, tentu saja dengan bahasa yang sangat halus, tanpa menjelek-jelekan orang lain, agama lain. Masa ada sistem marketing yang diucapkan dengan menjelek-jelekan produk orang lain? Demikian mungkin diskusi kita kali ini tentang sejarah agama Nusantara, dan kita harus mewaspadai kampanye kembali ke ajaran leluhur jangan-jangan merupakan propaganda asing untuk mengadu domba kita, rakyat Indonesia. Salam Nusantara, Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.